Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang mulia dimanapun antum berada. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya apapun itu, daripada penyakit, apapun jenis penyakitnya, terkhususnya penyakit corona yang sedang melanda kita saat ini. Semoga kita selalu tegar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama ini sehingga kita masih dapat merasakan indahnya agama Islam ini. Ya, para pendengar yang mulia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan perempuan, yaitu baiknya di rumah. Ya, baiknya di rumah. Sampaikan dalam hadisnya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala إذا استأذنت أحدكم المرأة إلى المسجد فلا يمنعها فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعت مثل قط قال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ لمسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. Ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhokan keduanya, yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ista'dzanat ahadakum al-mar'atuhu ila al-masjid fala yamna'ha." Jika telah minta izin salah satu dari istri kalian atau perempuan kalian pergi ke masjid, maka Nabi mengatakan fala yamna'ha, janganlah kalian larang mereka. Kita tidak boleh larangnya, silakan pergi ke masjid, boleh ke masjid, fala yamna'ha. Akan tetapi di sini ketika itu qala Bilal, ya. Nah, Salim bin Abdullah menuturkan ketika itu bahwasanya Bilal bin Abdullah mengatakan seperti ini karena tahu tentang hadis itu, karena tahu tentang perkataan itu. Bilal mengatakan, wallahi lalamna'hun, demi Allah aku akan larang mereka, kata Bilal, karena tidak ingin para wanita istrinya itu pergi keluar ataupun ke masjid. Wallahi lalamna'hun, kata Bilal, dia akan melarang istrinya ke masjid. Karena mendengar hal itu, Salim bin Abdullah menuturkan bahwa Abdullah, ya, karena hal itu Abdullah mendatangi Bilal. Abdullah bin Umar mendatangi Umar karena perkataannya itu dan mengatakan kepada Bilal, waqbala alaihi Abdullah, dan menemui Bilal, ya. Abdullah menemui Bilal, fasabbahu sabban sayyi'an, dan mencerca Bilal. Bilal itu dicerca oleh Abdullah dengan cercaan yang sangat parah gitu. Sabban sayyan, fasabu sabban sayyan. Dan Salim menuturkan ketika itu, ma sami'tu mithlu qattu, kata si Salim, aku tidak pernah mendengar cercaan yang lebih seperti itu, katanya. Baru kali ini gitu mendengar cercaan seperti itu. Karena Bilal mengatakan, wallahi aku akan melarang mereka gitu. Nah, kemudian Abdullah menemui dan mengatakan, mencerca Bilal. Karena kenapa? Setelah itu Abdullah mengatakan, qala ukhbiruka an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqul wallahi lanamna'hun. Aku mengabarkanmu ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan engkau mengatakan wallahi lanamna'hun, katanya. Nah, Abdullah tidak setuju dengan perkataan Bilal ini. Nah, dalam riwayat Muslim dijelaskan, bil lafzil Muslim, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian larang para istri kalian, wanita-wanita kalian untuk pergi ke masjid gitu. Tidak boleh.
Baiklah, akan tetapi perempuan itu lebih diutamakan di rumah. Lebih baik di rumah mereka. Di riwayat lain dijelaskan, jangan kalian larang para perempuan, istri-istri kalian untuk pergi ke masjid. Akan tetapi rumah mereka lebih baik untuk mereka. Dan juga dalam Al-Quran dijelaskan bahwa bahwasanya perempuan itu diperintahkan untuk menetap di rumah selalu. Karena kenapa? Biar mereka itu terbistirahat, lebih terpelihara di rumah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 33 dijelaskan bahwasanya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrajal jahiliyatil ula. Wa aqimna as-salata wa atina az-zakah wa ati'na Allah rasulah innama yuridu Allah liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhhira. Dalam ayat ini jelas, maka menetaplah, ya, menetaplah. Waqarna fi buyutikunna. Hendaklah para wanita itu menetap di rumah mereka. Wala tabarrajna tabarrajal jahiliyatil ula. Dan jangan kalian ikuti gaya-gaya orang jahiliyah sebelum kalian itu, ya. Jangan mengikuti gaya-gaya mereka. Hendaklah kalian mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimna as-salata wa atina az-zakah wa ati'na Allah rasulah, ya. Mengerjakan salat, menunaikan zakat, menaati Rasul Allah dan Rasulnya, ya. Di sini jangan dalam kata wala tabarrajna tabarrajal jahiliyah ini jangan mengikuti gaya-gaya orang jahiliyah. Maksudnya jangan keluar bersolek-solek, menebar pesona atau sebagainya. Dari zaman sekarang, masya Allah, astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Orang perempuan itu kenapa sih menebar pesona dengan media-media yang apa yang dimakan sebagainya itu banyak itu, media sosial itu menebar pesona itu, astagfirullah. Kita perempuan itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala menetap di rumah, menjaga, memelihara dirinya, dan jangan meniru gaya-gaya orang jahiliyah yang sebelumnya itu mereka tidak mengenal agama, tidak tahu, tidak diajarkan agama. Janganlah bersolek-solek menebar pesona seperti itu. Iya. Hendaklah mereka mengerjakan sholat di rumah, menunaikan zakat, ya, di rumah. Lebih baik bagi untuk mereka. Ini Allah yang menyampaikan, ini lebih utama, ya. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum. Karena sesungguhnya, kenapa mereka diperintahkan di rumah? Karena Allah akan innama yuridullah. Allah menginginkan akan membuat dosa-dosa mereka itu hilang. Liyudhhiba 'ankum rijsa. Menghilangkan dosa-dosa mereka. Itu lebih baik. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa wa yutahhirakum, ya ahlal bait, ya wahai pada penghuni rumah. Mereka itu ahlul rumah, ahlul bait, ya. Dan Allah ingin yutahhirakum tadhhira, ingin membersihkan mereka sebersih-bersihnya. Kalau mereka di rumah, menetap di rumah, taat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghilangkan dosa-dosa mereka, akan membersihkan mereka sebersih-bersihnya. Karena kenapa? Itu sangat keutamaan bagi wanita. Karena kalau wanita itu keluar, akan memudahkan, mendatangkan perkara-perkara maksiat dan dosa. Benar. Perempuan itu jagalah diri kalian. Ini ayatnya jelas. Lebih baik di rumah. Ya. Keutamaan perempuan itu di rumah. Jangan pernah tutuplah jilbab kalian, jangan kalian umbar-umbar. Itu fitrah seorang wanita. Jangan sampai kalian menggunakan aurat kalian itu untuk menarik perhatian orang. Bahkan ada yang sudah memakai cadar pun itu menebar pesona di sosial media. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Apa yang mereka lakukan? Memakai cadar itu bukan untuk menebar pesona, tapi untuk menutup kecantikan kalian. Kalian memakai cadar, kalian update foto di sosial media, Instagram, di Facebook dan sebagainya. Sudah memakai cadar itu, ingat ini. Untuk apa kalian memakai cadar? Cadar itu untuk menutup kecantikan. Jangan sampai kita menggunakan cadar itu sebagai fashion untuk menebar pesona, melihat kecantikan dengan cadar itu tidak. Mungkin kalian beralasan untuk dakwah dengan memposting foto, membuat video, memakai cadar itu simple. Ada dengan cara lain, bukan dengan cara itu. Karena yang melihat
Karena yang menikmati foto kalian itu di sosial media itu bukan cuma satu orang. Apakah kalian ikhlas ketika orang lain, ikhwan-ikhwan lain menikmati pesona Anda di Facebook, di Instagram, yang lain sebagainya? Apakah kalian ikhlas? Orang lain menikmati foto kalian, foto yang seperti itu. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mereka ya. Yang belum memakai hijab, kita doakan semoga diberikan oleh Allah hidayah ya. Jangan sampai kita sudah menutup ya. Kita jaga akhlak kita. Jangan sampai kita menutup, bahkan sudah memakai cadar masih juga menebar pesona, menebar foto-foto mereka di sosial media. Bahkan ada yang main TikTok. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Dan itu sangat tidak wajar. Bukanlah contoh yang baik. Kalau kalian ingin menutup, tutuplah serapat-rapatnya, jaga dengan erat-erat. Jaga ya. Jangan sampai kita menjadi fitnah di akhir zaman ini. Ini jelas banyak di sosial media sekarang para wanita yang seperti itu. Ya teman-teman, baiklah, perempuan itu sangat utama di rumah. Janganlah kalian itu, perempuan itu ingin jalan-jalan keluar, karena lebih utama kalian di rumah, pahalanya lebih besar mengalir. Kalau kalian keluar, lebih banyak kemungkinan dosa akan datang pada kalian, fitnah akan datang pada kalian. Di rumah saja itu lebih baik, pahalanya besar mengalir. Kalau keluar saja itu boleh keluar, tapi dengan kebutuhan syar'i yang benar-benar penting untuk kalian. Boleh keluar, silakan. Tapi itu sewajarnya, jangan bersolek ya, dengan kecantikan. Memakai cadar pun, zaman sekarang tuh banyak fashion cadar ya. Memakai cadar pun biasa saja, sederhana saja, jangan sampai menarik perhatian orang. Biasa saja, sederhana saja. Keluar sewajarnya. Sayyidah Fatimah Zahra itu, dia tidak mau lakukan tubuhnya itu kelihatan. Tidak mau dia. Bahkan ketika meninggal pun dia tidak mau auratnya terlihat. Itu pun ketika dia meninggal, dia sampaikan pada Asma, Asma, ketika aku meninggal nanti aku tidak mau lakukan tubuhku kelihatan, kata Sayyidah Fatimah Zahra. Sangat mulia. Seperti ini, kita harus mengikuti seperti ini. Seperti Sayyidah Fatimah Zahra. Ada wanita zaman sekarang, Masya Allah, astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Mereka udah berpesona, di sini ke sana, lenggak sini ke sana. Astagfirullah. Sadarlah kalian semua, jangan sampai kita terjerumus dalam akhir zaman ini. Jagalah diri kalian sebaik-baiknya untuk meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mendoakan saudara-saudara kita yang belum bisa melakukan kebaikan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan mereka. Ya, selalu mendoakan sesama, kita cintai mereka, jangan sampai mereka salah lagi. Kita ingati mereka, ingati terus, jangan sampai menyerah meningati mereka, karena mereka adalah saudara kita, saudara seiman kita. Ya, baiklah pendengar yang mulia, itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Di kesempatan yang lain kita akan sampaikan yang lebih penting lagi dari ini. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.